Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sambutan yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kota Bekasi kepada Bapak Dr. U. Saipudil Mikdar MM. Dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ini ada Pak Kabid, Bu Kabid, Bu Kasi, Bu Kasubag, dan Ibu Subkoordinator. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai panitia. Dan kebetulan ini zona yang ketiga. Kita sudah melalui 2 zona, alhamdulillah. Mewakili Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini luar biasa. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil SMP, Bapak Ibu Wali kelas yang dituakan. Jadi bukan tua, dituakan. Tergantung kepada satuan pendidikan yang memilih. Ini ada unsur PAUD, SPK, TK, SD, dan SMP negeri dan swasta di zona 3, Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Rawalumbu, dan Bantar Gebang. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang cukup cerah kita berkumpul bersilaturahmi di dalam rangka melaksanakan dan memaksimalkan tupoksi kita masing-masing. Karena kegiatan workshop ini adalah punya irisan kepada tupoksi kita masing-masing. Pak Kades ada tupoksinya, Pak Kabid ada tupoksinya, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga ada tupoksinya. Pendidik dan tenaga kependidikan juga memiliki irisan kegiatan workshop ini. Apa yang saya dengarkan dari laporan panitia, salah satu filosofi kegiatan ini dilaksanakan apa? Kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tidak ikhlas masih berlangsungnya berbagai macam kekerasan. Mudah-mudahan setelah acara-acara ini dilaksanakan, minimal Bapak Ibu itu memiliki edukasi, ilmu berkenaan dengan berbagai macam pencegahan, berbagai macam penanganan. Karena bagaimanapun juga ini perlu kematangan kita. Jujur, kadang-kadang mindset, pemikiran internal Dinas Pendidikan Kota Bekasi, di dalamnya ada satuan pendidikan, ada perbedaan yang cukup jauh antara bumi dan langit. Kalau ada kekerasan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, di satuan pendidikan, sesuai dengan keyakinan saya, apa di dalam urusan agama itu yang namanya aib. Sekecil apapun berbagai macam kekerasan yang ada di satuan pendidikan, tolong itu di-keep.
Karena ada di luar sana yang menginginkan berbagai macam kekerasan itu bukan di-keep, bukan disimpan, tetapi di-blow up habis-habisan. Apakah berbagai macam kekerasan itu diinginkan oleh kita semua? Tidak, Bapak Ibu. Apakah kepala sekolah yang harus tanggung jawab? Enggak juga. Karena berbagai macam kekerasan itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan semua unsur juga berkewajiban. Kalau Bapak Ibu lihat di Permendikbud nomor 46 ya 2023, untuk menyelesaikan berbagai macam kekerasan-kekerasan yang ada di satuan pendidikan khususnya, itu sampai-sampai penanganannya itu topiknya harus dikelola oleh 5 kementerian. Berarti itu tupoksi berbagai macam kekerasan itu memang tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian. Ada Kementerian Pendidikan, ada Sosial, ada Agama, Menteri Dalam Negeri, Perlindungan Anak, juga begitu berbagai macam hak, istilahnya apa? Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Disabilitas, itu berkepentingan. Nah, ini di Dinas Pendidikan Kota Bekasi kan menjadi objeknya, menjadi objek, menjadi subjek. Kita sebagai pendidik wabil khusus itu harus bahu-membahu bagaimana kekerasan-kekerasan yang ada di satuan pendidikan itu tidak akan pernah muncul. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu harus sudah tanggap. Di lingkungan satuan pendidikan itu jangan sampai membiarkan hal-hal yang sepatutnya tidak boleh dilakukan. Yang saya hormati ini teman-teman saya dari DP3A ya. Dari DP3A, dari KPAD ya, sohib kita sudah ada. Unsur Polres sudah ada, dari unsur Polres ya, ini menunjukkan bahwa memang ini Dinas Pendidikan menganggap bahwa apa? Bahwa kekerasan itu memang menjadi tanggung jawab kita semua karena porsinya yang berbeda. Berbicara berkenaan dengan kekerasan itu kan banyak, baik kekerasan fisik dan lain sebagainya. Saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan menginginkan setelah adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, ilmu-ilmu yang didapatkan oleh Bapak Ibu dari pagi sampai sore tolong disampaikan, diinfokan ke teman-teman sejawat yang ada di satuan pendidikan. Karena kan tidak mungkin perwakilan kalau jadi kalau Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan seperti ini dari pagi sampai sore, saya menginginkan Bapak Ibu ilmu itu jangan didiamkan. Sudah didapatkan dari berbagai macam praktisi, ada dari KPAD, dari DP3, dari Polres dalam hal pencegahan. Kalau pencegahan berarti kan preventif. Jangan membiarkan Bapak melihat kebiasaan tenaga pendidik kadang-kadang kan tangannya jahil-jahil. Jangan biarkan bapak-bapak, apalagi yang muda, mungkin kakak adik sedikit mah enggak, udah tua kali. Jangan misalkan begini, mohon maaf ya, ada kebiasaan nepuk-nepuk ini ke pundak. Bapak-bapak yang masih muda mukul ini. Kalau ada pembiaran, mukul-mukulnya jadi turun. Ya kan? Jadi ini pencegahan nih. Kecuali kalau punya penyakit. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik jangan ada pembiaran. Pukul sini, sudah
menurut etika kita, menurut norma kita secara umum sudah ada pembiaran. Tepuk-tepuknya ya geser, dan pada akhirnya ya tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan etika. Jadi saya menginginkan preventifnya Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik yang diberi amanah oleh orang tua, tolong anak saya didik, tolong anak saya latih. Berbicara melatih kadang-kadang kan gampang, tapi unsur mendidiknya itu kan hubungan dengannya etika, dengan norma dan lain sebagainya. Saya dibisikin oleh Pak Kabid, Pak Kadistik tolong dibisikin berdasarkan analisa, dan memang kenyataan secara umum ekstrakurikuler itu dilaksanakan kebanyakannya hari Sabtu, dan kebanyakannya juga kepala sekolah dan tenaga pendidiknya juga memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada pengajar-pengajar ekstrakurikuler yang notabene usianya muda-muda tanpa ada pengawasan. Dari sisi tanggung jawab Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, preventifnya sudah tidak masuk akal. Tolong jadwalkan itu. Ada guru 30, berarti kan cuma satu kali, satu bulan loh, bukan sekali, satu minggu, 4 kali. Tolong dijadwalkan. Minggu pertama siapa yang mengawasi pelaksanaan berbagai macam ekstrakurikuler. Banyak sekali, ya. Karena bagaimanapun juga, apabila terjadi berbagai macam kekerasan kepada peserta didik, akan memberikan kontribusi yang besar sekali terhadap perkembangan prestasi. Karena menurut para ahli itu kan traumanya kan cukup kental. Kalau peserta didik sudah mendapatkan berbagai macam kekerasan, apalagi yang sifatnya kekerasan itu berulang dan berulang, terhadap prestasi anak itu akan kelihatan. Jadi kasarnya itu, Bapak Ibu, kalau ada pembiaran berbagai macam kekerasan di satuan pendidikan, memberikan kontribusi yang jelek untuk prestasi dan masa depan anak. Kalau kita hitung, kita kan sekarang lagi digaung-gaungkan Indonesia Emas 2045. Kita hitung. Sekarang siswa kelas 1 SD. Kalau saya hitung-hitung kan berarti kelas SD usianya berapa tahun? 7 tahun. Saya dihitung-hitung 45 itu berarti dia udah posisi kan 22 tahun lagi. 22 tahun, kalau hitung-hitung 20 tahun, dia itu posisi itu kan sudah beres dari perguruan tinggi itu 6 tahun. Sudah S1 6 tahun, berarti dia di usia seperti itu, usia yang sedang tingginya dia prestasi. Kalau kita tidak memberikan, tidak menutup ya preventif dan penanganan untuk berbagai macam kekerasan itu, kita berarti memberikan kontribusi yang jelek, mengantarkan peserta didik untuk menyongsong Indonesia Emas itu ya tidak sesuai dengan harapan secara personal. Ibu Yanti ini sebagai ketua tim penguatan pencegahan dan penanganan sekota, karena memang nih regulasinya dari atasnya ada, turun ke pemerintahan di Kota Bekasi, turun jadi ini instruksi kepada satuan pendidikan Kota Bekasi, di satuan pendidikan masing-masing sekolah itu harus membuat tim. Pentingnya tim itu apa? Nanti kalau ada apa-apa, ada muncul gitu, bagaimana keep-nya? Yang tadi saya berpesan, saya menginginkan berbagai macam kekerasan ditolong keep, itu aib. Saya sering menangani berbagai macam pers, begini dikejar turun. Ente kalau saudara ente begitu gimana urusannya, kata saya. Ini aib loh, kata saya.
Kalau saya memberikan komentar lagi, running tag jalan lagi, running tag jalan salah. Karena mereka apa? Beda kita mah ingin keep, mereka bagaimana caranya supaya muter terus, online-nya jalan terus, berbeda itu. Jadi ada regulasi, ada tim-tim sampai dengan satuan pendidikan mudah, dan menginginkan Pak Kabid, Ibu Kabid, saya menginginkan ada semacam grup-grup bagaimana meminimalkan, karena kadang-kadang kan kekerasan juga kan, perundungan itu kan bukan di internal masing-masing, antar. Bagaimana menyelesaikan itu? Jadi kalau sudah ada kesepakatan ya penanganan kekerasan, bagaimana kalau terjadi antar satuan pendidikan. Jadi supaya komunikasinya komunikasinya cepat ya. Terutama ini masalah penanganan. Saya minta ke DP3A dengan KPAD, kadang-kadang kan menganggap kecil itu permasalahan. Pencegahan yang susahnya itu kan penanganannya pasca terjadinya, pengaruhnya perkembangan anak dan lain sebagainya. Yang tadi ya, jadi security itu kenapa dia tidak melakukan pekerjaan yang baik? Ilmunya belum didapatkan. OB, coba OB di perusahaan, tidak ada istilah kaca. Ada itunya, ada kotorannya di lap terus gitu. Security datang ke saya, Pak, mau ketemu siapa? Kita nyebutin, sudah janji belum? Janjinya apa? Jam berapa? Teliti, karena kompetensinya disiapkan, sudah ia miliki. OB juga sama, secara umum coba Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah kadang-kadang capek. Bapak Ibu wakil kepala sekolah bidang sarana juga capek, berulang. Tolong sadar, apakah OB, apakah security itu pernah diberi ilmunya? Nah, saya dorong juga, kan judulnya 20% anggaran untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi nanti habis lebaran kita siapkan itu pendidikan. Saya instruksikan kepada Bapak Ibu Kabid, tolong siapkan acara untuk peningkatan kompetensi semua security yang ada di Kota Bekasi, di dinas pendidikan maksudnya, di dinas pendidikan. Ya, dinas pendidikan itu ada negeri swasta. Ya, begitu juga OB. Anggarannya tidak ada di dinas pendidikan, tetapi kan Bapak Ibu punya bos pusat yang memang harus dikeluarkan untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Karena berdasarkan berbagai macam kajian, manakala SDM-nya hebat, kompetensinya hebat sesuai dengan yang ia miliki, jabatan yang 30% output tujuan dari organisasi itu, institusi itu, sekolah itu akan tercapai 30%. Yang tadi saya sampaikan, kalau Bapak Ibu punya guru yang hebat, OB hebat, tenaga pendidik hebat, kebanyakannya bisa BBS, jalan semua. Tinggal memonitor aja, mengawasi saja. Tetapi kalau punya SDM-nya tidak memenuhi. Kenapa pemikiran saya dengan teman-teman, didorong sama teman-teman Kabid? Jujur, kita berbicara di negeri. Pemerintah Kota Bekasi 2025 zero TKK. Karena kurang lebih formasi tahun 2002 sampai 2025 itu 8.000 TKK. TKK yang ada di sekolah negeri SD dengan SMP dengan TK di tahun 2005 itu zero TKK. Semuanya diangkat jadi P3K. Amin. Kabul. Tetapi pemerintah pusat kan tidak mau menerima TKK yang sekarang yang pendidikannya tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak memiliki kompetensi. Saya amati kan banyak TKK yang pendidikannya SMA, bahkan SMP juga ada. Saya merasa
merasa bertanggung jawab. Berarti security yang sudah TKK, yang ada di sekolah-sekolah negeri, dan OB yang ada di sekolah negeri harus kita siapkan dengan kompetensi yang hebat. Jadi kalau security mungkin lama nih Pak Kabin, ya kan? Bisa 2 malam, 3 malam, tetapi dididiknya oleh institusi yang memiliki kelayakan manakala dia mendapatkan sertifikat itu. Kasarnya kalau ada yang masih muda, dia sudah bosan di dunia pendidikan, dia melamar ke perusahaan, sertifikat itu laku gitu. OB juga itu sertifikat itu laku. Antisipasi. Ya mudah-mudahan program-program seperti ini, jujur saya ucapkan terima kasih terutama kepada satuan-satuan pendidikan yang dibina oleh yayasan. Saya nitip pesan, yayasan-yayasan, sekolah-sekolah swasta, jangan lupa sama dinas pendidikan. Kalau dulu satuan pendidikan lagi mengizinkan izin prinsip, apapun bisa dilakukan, lobi kiri, lobi kanan, itu kan? Ada yang izin operasional, lobi kiri, lobi kanan, kan ada persyaratan. Tetapi kalau sekolah itu sudah maju, lupa sama dinas pendidikan Kota Bekasi. Ingat, lupa sama dinas pendidikan Kota Bekasi. Bukan lupa sama kepala dinas, bukan. Kadang-kadang kan sebentar lagi HUT. Ini HUT Kota Bekasi, tolong meriahkan dengan cara masing-masing. Kadang-kadang disuruh mengirim ya Pak Kabir ya. Ya kan ASN non ASN di Kota Bekasi 45%-nya itu kan di distrik. Juga sama, guru-gurunya juga sama. Semua diajak-ajak HUT Kota Bekasi, dikirimkan, ngirim, nggak semangat. Nah maksud saya itu ya hal seperti itu. Kota Bekasi harus kita majukan bersama-sama. Kota Bekasi harus sama-sama kita meriahkan sesuai dengan tupoksi, meriahkan yang ngirim. Saya sering memberikan catatan, tolong kepada Bapak Kabid kasih, kalau satuan-satuan pendidikan seperti itu ya catat aja, catat aja. Kan Kadisdikja nggak bisa memberikan sanksi, catat aja. Siapa tahu di kemudian hari ada keperluan sama dinas pendidikan. Bagaimanapun juga tidak bisa. Jadi Bapak Ibu khususnya kepada sekolah-sekolah satuan pendidikan swasta, jangan masuk ke peribahasa kacang lupa sama kulit kepada dinas pendidikan. Karena pelayanan pendidikan Kota Bekasi ke depan itu kan yang mewarnainya negeri dan swasta. Bahkan ke depan saya menginginkan tidak ada pembeda, ya. Meskipun kan sebetulnya dinas pendidikan menginginkan nggak ada di Kota tidak pembeda, tetapi apa? Ada regulasinya, anggaran kan tidak bisa disamakan dengan ke negeri, ya. Minimal ada perhatian. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimanapun juga ini menunggu Pak PJ karena yang berhak hari ini zona 3 itu bagus, ya. Ya mudah-mudahan kita tunggu, ada WA dari ajudan tadi kita kirsan jam 10 ke atas. Tapi nggak apa-apa kalau saya sudah turun nanti materi bisa jalan. Saya berpesan pemateri saat Pak PJ mohon izin kalau ada materi lagi seru-serunya ada Pak PJ yang berhenti dulu aja lah. Ya, kita berikan kesempatan ke Pak PJ memberikan arahan dan sambutan dan sekaligus membuka. Bapak Ibu yang saya hormati, diakhiri dengan yang tadi itu. Ini yang iya-iyanya harus semangat. Ya. Kalau saya mengatakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi terdepan dalam pelayanan pendidikan, semangat gitu. Ya. Jadi kalau saya PPTK Kota Bekasi zero kekerasan anak. Oke? Saya posisi mohon maaf berdiri biar semangat. Berdiri, ngantuk nih. Oke. Aba-abanya Dinas Pendidikan Kota Bekasi terdepan dalam pelayanan pendidikan. Yang kedua, PPTK Kota Bekasi
zero kekerasan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau urusan duduk gak disuruh juga duduk.